kudus-Mu, penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lagi sekali jemaat Tuhan angkat pujiannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Selamat hari Minggu. Senang sekali bisa menyapa umat-umat Tuhan yang ada di rumah. Mari saya mengajak semua yang ada di rumah untuk bersama-sama kita menyembah Tuhan, amin. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, hati kita untuk Tuhan pagi hari ini. Kita fokuskan, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebab Dia Allah yang layak dipuji, Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang layak disembah. Haleluya. Yes, Lord. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Engkau kudus, kudus, tiada seperti-Mu. Engkau kudus, kudus, mulialah nama-Mu. Ku nyanyikan pujian
sebab hanya Kau Allahku, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau hadir Tuhan. Kami percaya semua orang yang lapar dan haus akan Engkau sudah dipuaskan. Bekerjalah Bapa. Ini acaramu Tuhan. Ini ibadahmu Tuhan. Lakukan sesuka hatimu Bapa. Kami rindu Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu Bapa. Penuhi setiap kami, lawat kami dengan kasih-Mu. Kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sesuatu yang besar akan terjadi. Pagi hari ini kami akan menerimanya. Mari jemaat Tuhan yang percaya bersama saya sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siap menari bagi Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya, mari masuk gerbang Tuhan. Yeay. Gerbangnya dengan hati bersyukur.
sama-sama katakan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari sama-sama nyanyikan. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Dia selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Haleluya, berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita buka roh kita. Kita menerima apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Yes, Lord. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Semua jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Alfa Omega Manado Pusat Kota, dimanapun Anda berada. Saya juga menyapa jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang ada di Merauke, yang ada di Jakarta, di Kalimantan, dan beberapa daerah di Indonesia yang terhubung bersama kami di ibadah online. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna atas semua kita, dan saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal bersama dengan kita, memelihara kita, sehingga hari ini dengan sukacita Tuhan kita boleh berkumpul lagi untuk mendengarkan Dia berbicara bagi kita semua dengan rema-remanya yang luar biasa. Bapak Ibu siap? Mari sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan hari ini, buat waktu yang terbaik, di musim yang asing, di masa-masa krisis ini. Kami tidak kekurangan firman, kami tidak kekurangan hikmat, sebab Engkau Tuhan sumber dari segalanya ada bersama dengan kami. Dan hari ini kami mau katakan kami sepakat Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan firman-Mu. Berbicara dengan bahasa yang dapat kami pahami. Biar setiap roh kami menangkap. Biar setiap roh kami menerima suplai, penyediaan firman yang terbaru. Sebagaimana Engkau menyertai bangsa Israel dengan mana setiap hari. Maka kami pun membutuhkan mana, firman roti yang hidup itu. Yang membangun dan menanam, yang meruntuhkan dan mencabut apa yang tidak benar, sehingga kami makin lama makin serupa dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, hikmat, understanding, pewahyuan turun atas setiap kami, langit di atas kami terbuka, dan kami semua terhubung dengan dimensi tahta. Semua yang sepakat sama-sama mendengarkan firman, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu luar biasa. Saya percaya bahwa ini hari-hari yang tidak mudah, tetapi luar biasanya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang sepertinya tidak adil terjadi dalam hidup kita, tetapi kita bersyukur karena kita melayani Tuhan yang adil. Sehingga dalam keadilannya Dia akan menyatakan keajaiban demi keajaiban. Hari ini saya ingin share tentang tema What's Your Worship? Apa yang kau sembah? Sekali lagi, tema hari ini adalah What's Your Worship? Atau apa yang kau sembah? Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya,
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, to everything there is a season, a time for every purpose under the heaven. Untuk segala sesuatu ada musimnya. Dan di dalam musim-musim yang terjadi di bawah kolong langit ini ada tujuan Tuhan. Bahwa Tuhan bergerak berdasarkan waktu, Tuhan bergerak berdasarkan kehendaknya, dan di dalam segala musim itu dia merenda tujuan Tuhan. Saya tahu bahwa masa pandemi ini kita alami dan ini adalah musim yang tidak biasa. Tetapi berapa banyak yang percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Katakan amin. Bahwa di masa krisis ini, krisis akan menyingkapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Bahwa kita percaya ini tidak luput dari pengamatan Tuhan. Bahwa dia Tuhan yang bergerak dengan keajaiban. Dia Tuhan yang akan menyingkapkan hal-hal yang tidak kita pahami. Dari waktu ke waktu, dari langkah demi langkah, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Kita akan melihat betapa Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Di masa krisis ini, saya mau katakan, Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Krisis akan menunjukkan siapa yang kau sembah. Sekali lagi, masa krisis akan menunjukkan siapa yang kau sembah. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan itu ada, kalau kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita, maka kita tidak akan goyah melewati masa krisis ini. Bahkan kita percaya Tuhan sanggup menunjukkan pemeliharaannya dengan cara-cara yang ajaib. Orang yang tetap bergantung kepada Tuhan, di masa krisis sekalipun mereka tetap eksis. Mereka tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Seperti janda di Sarfat, dia mengalami masa pemeliharaan selama 3,5 tahun, masa kelaparan, hanya dengan bekal tepung segenggam. Bukankah Allah kita ajaib? So, di masa krisis ini, biarkan Tuhan memunculkan kebenaran-Mu seperti siang, mereka seperti fajar. Karena apa yang telah ditanam, apa yang telah dibangun Tuhan dalam hidupmu, biar itu terus dibangun. Dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bahwa Tuhan mau katakan kepada kita, kita tidak berhenti mengeluh, terpaku dengan masa ini. Tetapi Tuhan lagi membawa kita untuk mengerti dari cara pandang Tuhan. Ada perspektif yang baru yang Tuhan mau kita mengerti dan kita pahami. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Termasuk di masa krisis sekalipun. Masa krisis akan menunjukkan siapa orang yang akan tetap bersamamu. Saat engkau diberkati, saat engkau melimpah dengan berkat Tuhan, banyak orang akan mendekat. Banyak orang yang mau berteman. Tetapi ketika engkau mengalami kekurangan, engkau mengalami masa-masa sulit, saya mau kasih tahu, hanya orang-orang terbaiklah yang pada akhirnya akan tetap bersama-sama dengan kita. Di masa krisis ini pendapatan, keuangan mengalami kekurangan, mengalami pengurangan, bahkan hilang. Tetapi Tuhan tidak pernah hilang. Sekali lagi, pendapatan mungkin berkurang, keuangan kita menurun drastis, bahkan pekerjaan bisa hilang. Tetapi Tuhan tetap bersama dengan kita. Tuhan kita tidak hilang. Dia Allah Immanuel, yang berjanji kepada engkau dan saya bahwa dia menyertai engkau dan saya sampai kesudahan alam. Bukan hanya sampai krisis selesai, tetapi lebih dari itu, sampai kesudahan alam. Dia tetap Tuhan yang sama, yang ajaib. Dia tetap Tuhan yang sama, yang dahsyat, yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan Allah Jehovah Jireh. Dia Allah provider yang sanggup menyediakan segala yang kau butuhkan. Dia bersama dengan engkau di masa krisis ini. Oleh sebab itu bergembiralah karena Tuhan. Maka dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Katakan amin. Mari tepuk kiri dan kanan teman-teman di sekitarmu dan katakan bergembiralah karena Tuhan. Cara pandang kita terhadap krisis harus berbeda. Amin. Di masa-masa pengujian ini, biarlah kita tampil dengan kualitas yang teruji. Krisis adalah waktu yang terbaik untuk menunjukkan seberapa hebat Tuhan yang kita punya.
Kristus menunjukkan siapa, apa yang kau sembah. Kata worship terdiri dari dua kata Bapak Ibu. Word atau worthy dan ship. Worthy itu berarti nilai atau harga. Sementara ship itu berarti posisi. Dengan kata lain, worship menunjukkan siapa yang paling penting di dalam hidupmu. Siapa yang memiliki posisi yang paling tinggi dan yang terutama. Pertanyaannya, mengapa kita menyembah Tuhan? Sekali lagi, mengapa kita harus menyembah Tuhan? Karena Dia adalah sumber dari segalanya. Dia yang terutama, Dia yang tertinggi. Dia yang paling mulia dalam hidup kita. Karena tanpa Dia, kita tidak bisa apa-apa. Sekali lagi, Tuhan adalah source, sumber dari segala sesuatu. Apapun yang kau raih hari ini, semuanya berasal dari Tuhan. Itu alasannya kenapa kita harus menyembah Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel di dalam 10 hukum Tuhan, dalam perintah Tuhan. Dikatakan di perintah yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di surga maupun di bumi. Dan jangan sujud menyembahnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus, tetapi Dia juga adalah Allah yang cemburu adanya. Dia tidak suka membagi dirinya dengan yang lain. Dia mau menjadi the only one, menjadi satu-satunya di dalam hidupmu. Pertanyaannya, apakah Dia menjadi the only one? Apakah Dia menjadi kurios, satu-satu penguasa tunggal di dalam hidupmu? Biar hari ini kita akan renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Yang percaya, mari sama-sama. Kita lihat firman Tuhan berkata bahwa jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain. Tuhan gak suka kalau sampai ada yang lain di hati kita. Tuhan senang dengan disembah. Dia Allah yang suka disembah. Tetapi saya mau kasih tahu, tidak semua penyembahan menyukakan hati Dia. Dia Tuhan yang senang disembah. Tetapi tidak semua penyembahan menyukakan Dia. Di dalam Kejadian, Bapak Ibu bisa baca, bisa pelajari, ada satu keluarga. Keluarga pertama di muka bumi ini. Dalam kisah Kain dan Habel. Dari semua kisah yang Kain dan Habel punya, dari masa kanak-kanak mereka sampai mereka dewasa, hanya satu kisah yang ditulis di dalam Alkitab. Berbeda dengan Yakub dan Esau. Dari sejak lahir sampai mereka menikah, sampai mereka tutup mata, semua kisah mereka itu dibuka. Tetapi Kain dan Habel hanya satu kisah saja yang ditulis. Dengan kata lain, peristiwa yang dialami Kain dan Habel itu menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya. Satu kali Kain dan Habel memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Dan kita tahu bersama di end dari cerita ini bahwa persembahan Habel menyukakan hati Tuhan. Karena dia mempersembahkan domba jantan yang terbaik. Tetapi Kain ditolak Tuhan, tidak diindahkan Tuhan. Kenapa? Karena dia mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya. Tuhan kita bukan Tuhan yang pilih kasih. Karena Habel kasihnya domba, terus Kain kasihnya hasil pertanian, terus Tuhan gak suka. Bukan di situ. Tetapi Habel ngerti apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Habel tahu apa yang menjadi kesukaan rajanya. Waktu itu dipersembahkan, saat domba itu disembeli, saat domba itu dibakar, maka lemak-lemak yang terbakar itu mengeluarkan aroma yang menyukakan hati Tuhan. Berapa banyak kita capek-capek pelayanan, kita capek melakukan segala sesuatu, tetapi apa yang kita lakukan tidak dibidik surga, tidak dihitung surga. Kenapa? Karena apa yang kita persembahkan tidak sesuai dengan apa yang disukai. Kalau engkau mengalami pengenalan akan Tuhan, kalau engkau mengenal siapa yang kau sembah, engkau tahu apa yang menjadi kesukaannya.
Setiap kali ada yang ulang tahun dalam keluarga kita, mau suami, istri, anak-anak, setiap kali kita kasih kado, kita akan mikir apa yang dia suka. Betul nggak? Setiap kali kita mau memberikan sesuatu kepada seseorang, yang paling penting kita harus search, yang paling penting pertama yang harus kita cari tahu, kira-kira dia sukanya apa. Semua akan memberikan apa yang disukai, bukan apa yang tidak disukai. Tetapi kenapa kepada Tuhan? Setiap kali engkau datang menyembah Tuhan, bukan yang menjadi kesukaan, tetapi suka-sukanya kita. Kenapa Kain ditolak? Karena dia memberikan berdasarkan idenya, berdasarkan suka-sukanya dia, bukan yang disukai. Tuhan menyukai korban. Tuhan menyukai sesuatu yang lahir dari hati. Makanya mari kita baca Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ayat ini sering dibahas ketika pembahasan mengenai worship, dan hari ini saya ingin share kembali kepada kita. Yohanes 4 ayat 23-24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Katakan, sudah tiba sekarang. Dan kalau dia berkata sudah tiba sekarang, itu adalah hari ini. Katakan itu adalah hari ini. Bahwa penyembah-penyembah yang benar, garis bawahi kata penyembah-penyembah yang benar. Kalau dikatakan penyembah-penyembah yang benar, berarti ada penyembah yang tidak benar, betul? Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini adalah seorang penyembah. Tetapi dia menyembah gunung. Di ayat di atas itu bisa diceritakan bahwa dia bilang, kami menyembah gunung. Kami menyembah yang tidak kami kenal. Tetapi Tuhan mau berbicara kepada engkau dan saya, kepada gereja Tuhan, bahwa ini waktunya yang Tuhan cari, yang Bapamu cari adalah mereka yang menyembah dengan posisi hati yang benar. Menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah yang demikian. Firman Tuhan ini datang menemplak engkau dan saya untuk kita koreksi. Sudahkah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar? Dalam terjemahan TPT itu lebih jelas lagi Bapak Ibu. From here on, worshiping the Father will not a matter of the right place, but with the right heart. Bahwa sejak saat ini, yang penyembah Bapa, mereka yang menyembah Bapa, bukan lagi persoalan tempat yang tepat, tempat yang benar, tetapi persoalannya adalah right heart, hati yang benar. Tuhan mau berkata kepadamu, apapun yang kau lakukan itu adalah penyembahanmu. Ketika engkau bekerja, ketika engkau melayani, bahkan sebagai ibu rumah tangga, ketika engkau melayani suamimu, kalau engkau melakukannya dengan hati yang benar, dengan posisi yang benar, engkau sedang mempersembahkan penyembahan di hadapan Tuhan. Bukan persoalan tempat. Bahwa ini masanya bahwa the presence of God, hadirat Tuhan itu tidak nanti kita nikmati di gereja. Tetapi Tuhan kita adalah omnipresent. Dia Allah yang maha hadir dimanapun. Mau di tempat kerja, dimanapun engkau berada, apapun yang kau lakukan. Kalau engkau menghormati Tuhan, engkau tahu dia ada di tempatmu. Engkau sedang bercakap-cakap dengan seseorang, engkau sedang melayani seseorang. Apapun yang kau lakukan di kamarmu, kalau engkau tahu dia ada, Tuhan ada bersama dengan engkau. Dan ketika engkau menyembah dia dengan posisi hati yang benar, maka the presence of God akan engkau alami. Karena dia Allah roh adanya. Dia Tuhan, the Spirit. Dia Tuhan yang menembus tembok, yang menembus ruang dan waktu. Dia yang tidak dapat dibatasi, tetapi yang hanya bisa mengundang kehadirannya, yang hanya bisa mengalami kedahsyatan, the presence hadiratnya adalah orang yang berdiri dengan posisi hati yang benar. Bukan posisi berdiri di belakang mimbar baru engkau dikatakan hati yang benar. Tetapi bagaimana kebenaran firman itu meng-clear pure kehidupanmu. Setiap kali firman disampaikan, ada sesuatu yang mengubahkan engkau. Dan ketika kau berdiri dengan posisi yang benar, kata-katamu adalah kata-kata yang benar. Kata-katamu yang disampaikan adalah kata-kata yang berasal dari firman, dari kebenaran, bukan dusta, bukan kata-kata yang mematikan. Maka engkau adalah penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran.
Bahkan di dalam TPT ini dikatakan di ayat yang di bagian bawah dalam kalimat yang terakhir dikatakan penyembah yang dicari. Sekali lagi, penyembah yang dikehendaki Tuhan adalah mereka yang and he longs to have sincere worshiper who worship and adore him with the realm of the spirit and in truth. Bahwa penyembah-penyembah yang dicari Tuhan, bahwa surga punya polanya, surga punya kriterianya. Yang Bapa cari, yang Bapa rindukan adalah mereka yang menyembah dengan sincere, ketulusan, kejujuran, dengan adore, kekaguman. Berapa banyak masihkah engkau mengalami ketika engkau menyembah Tuhan, ada kekaguman yang lahir dalam penyembahanmu? Ketika engkau menaikkan pujian, ada kekaguman yang lahir untuk Dia karena Tuhan terlalu baik atas hidup kita. Engkau menyanyi tidak sekedar lip sync. Bahkan ada satu pastor berkata, sekarang terjadi karaoke-karaoke itu pindah ke gereja. Karena di gereja orang tidak menyembah Tuhan tapi mereka sekedar hadir. Mereka berpikir kalau mereka hadir di gereja mereka otomatis jadi kudus karena itu the right place. Tetapi hati mereka menjauh. Bahkan ekstrimnya pastor ini berkata bahwa banyak orang datang ke gereja, mereka menitipkan penyembahan mereka kepada pelayan altar, kepada para pemuji. Kalian yang memuji, kami menikmati. Makanya itu dikategorikan adalah karaoke rohani. Tetapi ini waktunya, ini tiba saatnya. Engkau dimanapun, sekalipun kita hanya secara virtual, tetapi kehadiran Tuhan itu nyata. Realita Tuhan itu nyata. Dimanapun engkau ada, saat engkau menyaksikan tayangan ini, saya percaya kehadiran Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan ada bersama dengan hormati Tuhan. Adore, kagumi Dia. Maka penyembahanmu akan naik bagaikan dupa yang menyukakan hati Tuhan. Ketika engkau menyanyikan pujian, rohmu yang hidup, penuhiku, itu lahir dari hatimu. Engkau mau berkata, Tuhan, tanpa rohmu aku tidak mampu. Aku butuh roh yang hidup. Roh Kudus itu yang datang menyucikan, yang datang mengubahkan, mengingatkan kami. Ada kekaguman akan Tuhan. Engkau melupakan semua bebanmu, tetapi engkau memutuskan untuk menyembah Dia. Sebab Dia Allah yang disuka dengan penyembahan. Dia suka sekali disembah. Satu hal yang Tuhan kita nggak bisa lakukan adalah menyembah dirinya sendiri. Untuk itu engkau diciptakan. Untuk itu engkau dan saya diciptakan. Untuk menyembah Dia. Apapun profesimu hari ini, bukan itu tujuan akhir. Bukan itu destinimu. Itu hanyalah pelengkap. Tetapi panggilanmu yang sesungguhnya adalah penyembah. Yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Yang menaikkan pujian dengan ketulusan. Yang menaikkan pujian dengan kekaguman. Bahkan dalam terjemahan Message Bible itu lebih dalam Bapak Ibu. Itu dikatakan in adoration. Adoration. In adoration artinya mereka yang tulus, yang penuh kekaguman ketika menyanyikan mazmur kepada Tuhan dengan cinta yang mendalam. Oh God. Saat engkau menyanyi, ku jatuh cinta padanya. Engkau gak sekedar nyanyi. Tapi cinta Tuhan itu makin tertancap. Cinta Tuhan itu makin mencengkram engkau. Dan engkau akan berkata, ini tempat yang paling aman yang aku punya. Ini tempat terbaik yang aku punya. Yang tidak akan pernah aku tukar dengan apapun. Cintamu Tuhan lebih kuat daripada maut. Maka pujian itu gak peduli suaramu false. Tapi ketika di rumah dimanapun engkau menyanyikan dengan hasrat yang mengagumi Tuhan. Menghormati Dia. Maka saya percaya dupa yang berbau harum itu akan naik. Menyukakan hati Bapa. Maka surga akan berkata, aku menyukai, aku mendapati, aku menemukan penyembah-penyembah yang aku cari selama ini. Katakan amin. Berapa banyak yang memutuskan hari ini bahwa saya akan berdiri,
sebagai penyembah yang menyembah Bapa dengan ketulusan, dengan kekaguman, dalam cinta yang mendalam. Katakan amin. Oh, luar biasa. Masa krisis tidak akan bisa menahan kita untuk menyembah Tuhan. Sesulit-sulitnya kita secara virtual, jauh lebih sulit apa yang dialami di Cina. Mereka harus masuk terowongan hanya untuk bisa bersekutu, berdoa bersama-sama. Kita masih bisa bebas di rumah. Sekalipun tidak secara virtual, secara langsung ketemu. Tetapi saya mau kasih tahu, Dia Allah yang omnipresent. Dia hadir di tempat ini, Dia juga hadir di tempat Bapak Ibu. Dan jika engkau terkoneksi secara benar, maka engkau akan mengalami suplai kebenaran yang melimpah. Katakan amin. Di dalam satu firman Tuhan, Yohanes 4 ayat 22, ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, Yesus mengatakan kepada perempuan itu bahwa yang Bapak cari, yang Bapak saya cari, bukanlah aktivitas penyembahan, tetapi nilai penyembahan. Bahwa orang yang sederhana, dalam terjemahan Message Bible itu dikatakan simply dan honestly. Sederhana tapi tulus. Tuhan gak butuh gimmick. Engkau gak harus nanti nangis sampai engkau kelihatan heboh ketika menyanyi memuji Tuhan, baru itu kategori yang disukai Tuhan. Enggak, Tuhan lihat hati. Hatimu yang tulus dan kagum dengan Tuhan, maka itu yang disukai. Tuhan berkata, Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Dengan kata lain, penyembahan itu bisa terjadi karena ada hubungan. Asal kata worship dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani itu berarti proskuneo. Artinya adalah mencium. Diibaratkan seperti seekor anjing yang mencium tangan tuannya. Anjing kalau dia cium itu karena dia kenal siapa tuannya. Ini yang Tuhan kehendaki. Bahwa enggak semua nyanyian kita, gak semua pujian kita menyukakan hati Tuhan. Bahkan gak semua aktivitas yang kita lakukan menyukakan Tuhan. Tapi hari ini, mari kita bertobat sama-sama dan kita mau berkata bahwa semua aktivitas saya adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Dan saya mau membawa kado yang terbaik kepada Tuhan. Adalah kualitas hati saya yang mencintai Dia, yang bersyukur kepadanya. Kalau sebelum ibadah sempat clash dengan suami, sempat clash dengan anak, berdamai dulu. Minta Tuhan ubahkan. Supaya ketika ibadah engkau mengalami kuasa ibadah. Karena firman Tuhan berkata ibadah itu mengandung janji. Kalau engkau datang dengan posisi benar, maka janji Tuhan akan digenapi di dalam hidupmu. Katakan amin. Kekristenan akan dibangun hari-hari ini. Bahwa ibadah kita bukan sekedar ibadah, tapi ibadah penyembahan yang lahir karena pengenalan. Penyembahan yang lahir dengan ketulusan dan kekaguman. Maka itu akan menyukakan hati Tuhan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa Tuhan kita gak pernah suka diduakan. Dia berkata jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apapun bisa menjadi Tuhan bagi kita. Betul? Sekali lagi, apapun bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita sembah, apapun yang kita beri prioritas, apapun yang kita beri waktu paling banyak dalam hidup kita, apapun yang kita beri perhatian paling banyak, itu bisa menjadi Tuhan dalam hidup kita. Apapun itu Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, yang kita berikan perhatian melebihi Tuhan, itu akan menjadi idol, itu akan menjadi berhala dalam hidup kita. Berhala akan selalu mengincar tempat yang terutama. Saat berhala menginjakkan kaki di hati seseorang, maka dia akan mendeteksi siapa yang diberi perhatian lebih, siapa yang diberi prioritas lebih. Dan dia akan mulai menggeser sedikit demi sedikit. Karena berhala gak pernah mau jadi yang kedua. Dia mau jadi yang terutama. Tanpa engkau sadar ketika engkau membiarkan berhala itu,
Dia akan menggeser posisi Tuhan dalam hidupmu. Dan ini adalah kesalahan fatal yang banyak kali tidak disadari oleh orang Kristen, oleh orang percaya. Kita kadang-kadang merasa bahwa kita melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya engkau sedang melayani dirimu sendiri. Engkau sedang melayani jabatanmu. Engkau sedang melayani, uang telah menjadi tuan dalam hidupmu. Pekerjaan telah menjadi tuan dalam hidupmu. Bahwa berhala itu gak harus berbentuk patung, gak harus berbentuk orang bilang opo-opo. No, kita bilang berhala modern. Gadgetmu bisa menjadi Tuhan dalam hidupmu. Bisa menjadi berhala. Apa yang paling kau takutkan hilang dalam hidupmu? Selain Tuhan. Itu bisa menjadi berhala di dalam hidupmu. Itu makanya kenapa Tuhan meminta kepada Abraham untuk menyerahkan Ishak. Ishak adalah anak perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Tetapi kenapa Tuhan meminta Ishak dipersembahkan? Karena Tuhan mau menguji hati Abraham. Seberapa cinta Abraham dengan Ishak? Apakah cinta Abraham kepada Ishak melebihi cinta dia kepada Tuhan? Makanya ketika Abraham hendak menusukkan pisau kepada Ishak, Tuhan berkata, cukup. Oh God, cukup. Aku sudah lihat bahwa engkau lebih menghormati aku. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Dia sedang menguji engkau. Apakah berkat yang dia beri kepadamu itu menjadi segala-galanya bagimu? Engkau lebih takut kehilangan berkat, ataukah engkau yang paling kau takuti adalah kehilangan Tuhanmu? Kadang-kadang Tuhan sengaja menahan berkat. Bukan Tuhan tidak tahu kebutuhan kita. Dia tahu. Tetapi kadang-kadang berkat sengaja ditahan untuk melihat apakah engkau tetap setia. Satu kali Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu, saya nggak pernah lupa momen ini. Ketika kami buka kafe kami di Malalayang. Kafe kami yang pertama. Dan memang satu-satunya. Saya nggak lupa momen itu ketika peresmian dan saya undang keluarga, teman-teman gereja datang berdoa. Saat saya disalami oleh orang-orang dan berkata sukses ya Tak, sukses kafenya dan semua memberikan ucapan-ucapan yang baik. Di telinga saya Tuhan berbicara, kalau kafe ini bangkrut, kalau kafe ini saya tarik, apakah kamu akan tetap mencintai saya? Gak ada yang tahu. Saat saya disalami, diberi pujian dan sebagainya, air mata saya meleleh, saya bilang, yes God, yes I do. Saya akan tetap mencintai engkau sampai kapanpun. Dan ketika hal itu terjadi, saya tetap mencintai dia sampai hari ini. Ada begitu banyak pertolongan Tuhan yang gak bisa saya hapus dalam hidup saya. Tuhan terlalu baik. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan. Seperti Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Saya mengecap kelimpahan dari takaran yang surga beri. Tetapi saya juga mengalami masa-masa kekurangan. Tetapi tidak sekali-kali Tuhan yang saya sembah meninggalkan saya. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah pandangannya terhadap saya dan keluarga saya. Dan saya berterima kasih. Makanya saya encourage anak-anak muda. Saya katakan Tuhan sudah terlalu baik Pak Torang. Torang gak bisa balas Tuhan baik. Jadi tekanan gak ada alasan untuk membuat engkau mundur. Gak ada alasan. 2 minggu yang lalu saya sedang jemur pakaian di atas karena rumah kami tingkat 2. Jadi di lantai 2 saya sedang jemur pakaian. Tiba-tiba Roh Kudus bicara kepada saya, Ita, no more excuse. Saya bilang, Tuhan apa maksudnya? Gak ada alasan. Gak ada alasan. Jangan sampai perasaanmu jadi Tuhan atasmu. Saya kaget Bapak Ibu. Ketika Tuhan bicara, no self pity. Gak ada excuse sama sekali. Kalau engkau lihat bagaimana Tuhan membawamu, bahkan perasaanmu jadi gak penting lagi. Tetapi kehendak Tuhan harus menjadi prioritas. Harus menjadi keputusan kita, harus menjadi pilihan kita. Apapun yang sedang kita alami. Bolehkah tangan-tangan diangkat dan katakan, yes I do.
Saya akan tetap mengiring engkau. Saya akan tetap mencintai engkau. Gak peduli apa yang saya alami. Katakan amin. Lukas 4 ayat 6 dan 7 kita lihat firman Tuhan ini. Ketika Yesus dibawa oleh Roh Kudus saat dia selesai puasa 40 hari 40 malam. Iblis datang mencobai dia. Saya hanya bawa part ini Bapak Ibu. Ayat 6 berkata, kata iblis kepadanya, segala kuasa. Ayat 5, tolong dari ayat 5, boleh ayat 5. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Wow. Iblis dengan pedenya datang kepada Yesus dan menawarkan Yesus semua kerajaan dunia. Semua kemegahan, semua kebesaran dunia yang dia punya. Kapan iblis menerima otoritas atas dunia? Saat Adam dan Hawa mendengarkan kata-kata dari si ular. Waktu Adam dan Hawa percaya kepada ular, maka di situ terjadi transaksi penyerahan. Otoritas yang tadinya diberikan kepada manusia untuk menaklukkan dunia, untuk menguasai dunia itu, menjadi milik si jahat. Makanya iblis berani menantang Yesus. Dia tahu bahwa Yesus akan datang sebagai raja. Dan dia berkata, kalau engkau menyembah aku, dalam terjemahan Amplified Bible, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh searching di rumah. Dalam terjemahan Amplified Bible, di situ dikatakan, if you will do homage, jika kamu memberi penghormatan and worship me, dan menyembah aku, just once, sekali saja. Iblis gak butuh banyak, sekali saja. It shall all be yours. Semuanya itu akan diberikan kepadamu. Lihat tipuan si jahat. Bapak Ibu jangan berpikir bahwa kalau Yesus sampai sembah kepada iblis, maka semua kerajaan dunia akan diberikan. Yesus datang ke dalam dunia. Dia diutus oleh Bapa untuk menyelamatkan dunia. Dan pada akhirnya dia akan mengalami kemenangan. Dia akan melucuti. Tetapi ada proses yang harus dia lewati. Iblis menawarkan shortcut, jalan pintas. Gak usah susah-susah disalib. Gak usah susah-susah dicambuk. Hari ini saja. Saya hanya butuh sekali. Just once. Satu kali saja sembahmu. Maka semuanya akan diberikan. Yesus tahu taktik si jahat. Makanya dia berkata, begone Satan. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis hanya kepada Tuhan Allahmu saja engkau menyembah dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Waktu Yesus, kalau saja Yesus menyembah iblis, dia gak akan mendapatkan seisi dunia. Kita tahu bahwa setan itu adalah penipu ulung. Tetapi saat Yesus menyembah setan, secara otomatis Yesus akan berada di bawah kontrolnya setan. Makanya sekalipun iblis menawarkan sedemikian rupa, Yesus menolak dengan keras. Mari gereja Tuhan hari-hari ini, ketika iblis menawarkan, berhala-berhala mulai masuk ke dalam hatimu, mulai menawarkan posisi, engkau harus berkata, enyahlah. Segala yang bukan berasal dari Bapa, enyah. Satu kali saja. Self-pity itu adalah hal yang paling mampu menaklukkan. Itu sayang diri. Self-pity itu sayang diri. Tuhan bicara kepada saya, hati-hati dengan spirit sayang diri. Engkau yang merasa selalu engkau korban. Engkau yang merasa selalu engkau harus diperhatikan. Sayang diri itu kalau diberi makan, makin kau beri makan, makin kau beri perhatian, engkau makin
membiarkan dia tumbuh, one day engkau akan ditaklukkan olehnya. Ini yang strategi yang iblis berikan kepada Yesus. Tetapi thank you, karena Yesus punya firman, dia adalah sang firman itu. Dia akan berkata kepada iblis, ada tertulis. Makanya kita harus baca firman, supaya firman itu menjadi daging. Itu adalah senjata kita. Setiap kali perasaan kita mulai menggoncangkan kita, mulai menggugah kita, dengan bahasa-bahasa yang sekalipun kelihatannya rohani, kita tahu, kita bisa membedakan kalau itu bukan dari Tuhan. Dan kita akan berani berkata, aku tidak peduli apa yang aku rasakan, tetapi aku memilih mengikuti apa yang firman katakan. Caranya gampang untuk mengetahui apakah perasaan sudah menjadi Tuhan atas hidupmu. Mau tahu Bapak Ibu? Apakah perasaanmu selalu mengendalikanmu? Apakah perasaanmu selalu mengarahkanmu? Kalau perasaanmu selalu mengendalikanmu, kalau perasaanmu selalu mengarahkanmu, jangan-jangan perasaan sudah menjadi Tuhan atas hidupmu. Kalau engkau berkata engkau tunduk kepada firman Tuhan, engkau akan berani berkata hari ini, gak peduli apa yang saya rasakan, gak peduli rasa sakit seperti apa, tetapi aku memilih, I choose, aku memilih untuk mengikuti firman-Mu. Seberapa sakit pun yang orang lakukan kepadamu, seberapa terluka pun engkau, ketika Tuhan berkata ampuni dia, lepaskan berkat atas dia, maka engkau akan berdiri dengan kebenaran Tuhan dan engkau akan berkata, Tuhan ampuni mereka. Aku melepaskan berkat. Karena damai sejahtera yang melampaui segala akal itu yang memerintah dalam hidup kita. Karena ada firman di dalam hidup kita. Amin. Jangan biarkan kita dikendalikan. Sekecil apapun, itu godaan-godaan murahan. Katakan kiri dan kanan, itu godaan murahan. Hitung kerugiannya, hitung keuntungannya. Lukas berkata, setiap kali seseorang mau membangun, dia akan hitung bikin perencanaan dulu. Apapun yang sedang kau bangun hari ini, hitung. Apakah yang kau bangun adalah kapasitas ilahi? Karena self pity, sayang diri itu akan membunuh kapasitas ilahi. Kalau kau biarkan sayang diri itu makin lama makin menjadi, ada banyak hal-hal yang hilang dalam hidupmu. Ada banyak tahun-tahun engkau melewati berkat-berkat yang luar biasa. Harusnya hari ini engkau sudah di posisi ini. Harusnya Tuhan sudah membawa engkau di level ini. Tetapi karena engkau tetap memegang sayang diri, engkau tetap memegang kepahitanmu, rasa sakitmu, ada banyak benturan, ada banyak tabrakan yang terjadi di dalam hidupmu. Tetapi saya berdoa hari ini, biar setiap kita mau bertobat dan mau katakan, aku melepaskan semua rasa sayang diri, aku melepaskan setiap sakit hati, aku memilih kebenaran Tuhan, dan aku percaya kebenarannya sanggup mengangkat aku lebih tinggi lagi. Katakan amin. Oh, luar biasa. Bahkan bangkit gereja Tuhan, yang gak peduli lagi dengan perasaan mereka, tetapi memilih kehendak Tuhan. Itu orang-orang yang tidak bisa dihentikan, orang-orang yang tidak bisa dikalahkan. Mereka yang berlari kencang tidak pernah lelah, mereka yang berjalan tidak pernah menjadi lesu. Karena mereka adalah orang-orang yang menantikan Tuhan. Setiap saat, kapanpun, badai apapun, justru membuat mereka naik ke level yang lebih tinggi. Oh, yang percaya katakan amin. Ini waktunya gereja Tuhan berdiri dengan posisi yang benar. Tekanan situasi tidak akan mengalahkan kita, tetapi tekanan akan memunculkan kapasitas kita. Mari kita lihat firman Tuhan yang luar biasa dari Daniel 3 ayat 17-18. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Ini kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka diperhadapkan harus menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dia berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Mereka adalah orang yang mengenal Tuhan. Gak pernah diceritakan berapa kali mereka berdoa, betul? Hanya Daniel yang diceritakan 3 kali sehari, Daud 7 kali dalam sehari. Tetapi saya percaya kalau sampai orang-orang ini
bisa melahirkan statement seperti ini, mereka adalah orang-orang yang menyembah Tuhan setiap saat, karena pengenalan itu akan keluar lewat tindakan kita. Katakan amin. Seberapa engkau mengenal Tuhan akan terlihat dari act-mu, terlihat dari tindakanmu. Ketika diperhadapkan dengan api, dalam terjemahan yang lain dia berkata, Allah yang kami puja sanggup, bahwa dia kenal Tuhannya, sanggup melepaskan kami dari api. Tetapi kalaupun ia tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah patung buatan tanganmu ya Raja. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah penyembah-penyembah yang sejati. Mereka tetap mempercayai Tuhan. Dalam intimasi, dalam keintiman, selalu melahirkan trust, percaya. Ketika engkau bergaul dengan Tuhan, makin engkau menyembah Tuhan, makin engkau bergaul dengan Tuhan, makin engkau kenal siapa Tuhanmu. Amin. Di dalam pengenalanmu akan lahir trust, akan lahir kepercayaan. Situasi yang tidak enak sekalipun dialami, tidak akan pernah menggoyahkan, karena engkau tahu siapa Tuhanmu. Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan kematian. Tetapi mereka berkata, sekalipun kami harus mati, sekalipun Tuhan gak menolong kami hari ini, gak apa-apa, kami tetap tidak akan menyembah patung. Sebab yang mereka bangun dalam hidup mereka, hanya satu pribadi yang akan mereka sembah. Hanya satu pribadi yang layak menerima pujian, yang layak menerima pemujaan setiap hari. Dialah Tuhan, Yesus Kristus. Waktu dia berkata kepada Nebukadnezar, kembali ke ayat yang tadi, Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhan kau mengetahui. Di ayat sebelumnya dia katakan, percuma Tuanku. Waktu Tuhan Nebukadnezar bertanya kepada Sadrak, Mesak, kenapa kalian tidak menyembah? Di situ dikatakan, di ayat yang sebelumnya dikatakan, percuma kami memberi jawab. Artinya apapun ancaman yang diberikan itu tidak akan menggoyahkan kami. Maka mereka berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak akan memuja. Berapa banyak hari ini yang mau berkata, Tuhan kami percaya Engkau sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau Allah Tuhan ahli dalam mujizat. Tetapi kalau hari ini kami belum melihat mujizat-Mu, kami tidak akan menyembah perasaan kami. Kami tidak akan mengandalkan kekuatan kami. Kami akan tetap memilih untuk menyembah Engkau. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Bahwa Engkau Tuhan yang berjalan dalam ketepatan. Katakan amin. Sadrak, Mesak, dan Abednego melahirkan penyembahan yang luar biasa. Yang lahir dari sebuah pengenalan. Tuhan yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi seandainya, seandainya tidak, kami tidak akan memuja. Kami tidak akan memuja Dewa Tuanku. Kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Amin. Oh, luar biasa. Berada di posisi yang sulit. Di ayat yang selanjutnya dikatakan, gak perlu dibaca, di sana dikatakan 3 orang dilempar ke dalam perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Orang-orang yang mengusung mereka mati terbakar. Tetapi Nebukadnezar melihat dengan mata kepala sendiri. Dia berkata, berapa yang kalian lempar ke dalam perapian? Mereka berkata 3. Kenapa 4 yang kulihat? Dan mukanya seperti muka dewa. Bukankah dia Allah yang omnipresent? Dia Allah yang menyertai engkau dan saya. Dimanapun, kapanpun, apapun yang kau alami, Dia Allah yang maha tahu. Dan janjinya kekal. Di dalam api sekalipun Dia ada. Saat Tuhan bersama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahkan bau angus sekalipun tidak tercium dari jubah mereka. Mereka tidak terbakar di ujung rambut sekalipun. Mulai hari itu, Nebukadnezar berkata, sejak hari ini, yang hanya layak disembah
adalah Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya berdoa mulai hari-hari ini gereja Tuhan akan berhenti menyembah perasaanmu, menyembah pekerjaanmu, menyembah uang, tapi hanya satu pribadi yang engkau sembah. Kalaupun engkau belum diberkati, engkau akan tetap memilih untuk memuliakan Dia lewat bibir mulutmu. Yang terakhir, saat di Taman Getsemani waktu Yesus berkeringat darah, karena Dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, waktu Yesus berkeringat darah, Dia bukan takut karena salib. Dia bukan takut karena mau dicambuk, penderitaan yang akan dialami. No, ketakutan Yesus terbesar adalah Bapa akan meninggalkan Dia. Karena waktu saat Dia tergantung di kayu salib, Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabatani. Saya mau kasih tahu, ketakutan terbesar engkau dan saya bukanlah ketika hartamu hilang, bukanlah ketika proyekmu hilang, ketika keuanganmu hilang, tetapi ketakutan yang paling terbesar, adakah engkau merasa takut kalau sampai Tuhan meninggalkan engkau? Oh God. Yesus sampai berkeringat darah. Karena Dia tahu ketika disalib Dia akan sendiri. Dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan bangun apa yang Tuhan telah robohkan. Dan jangan robohkan apa yang telah Tuhan bangun. Ketika Tuhan telah menanam benih ilahi dalam hidupmu, jangan coba-coba. Semua pelayan altar, semua pelayan-pelayan Tuhan, kita adalah penyembah. Jangan kurangi standar, jangan turunkan standar. Dimanapun engkau pergi dan berada, bangun kembali. Kalau hari-hari ini engkau mulai jarang berdoa, hari-hari ini engkau mulai mengalami kehilangan akan Tuhan, bertobat. Kembali kepada posisimu sebagai penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Maka engkau akan mengalami the present, kehadiran Tuhan yang sempurna. Amin. Saya berdoa, ketakutan kita bukan karena apa yang kelihatan, tetapi biarlah kita lebih merasa takut kalau sampai Tuhan meninggalkan kita. Tetapi Dia berkata, Dia Allah Immanuel yang tetap menyertai engkau dan saya. Firman Tuhan berkata, Dia Allah yang hadir di mana-mana, tetapi Dia tidak tinggal di mana-mana. Biarlah engkau dan saya menjadi baitnya Tuhan, sehingga Dia memilih. Di dalam Mazmur Dia berkata, aku memilih Sion menjadi tempat aku berdiam untuk selama-lamanya. Biar engkau dan saya didapati menjadi penyembah yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sehingga Dia boleh berkata, memanggil nama engkau dan saya, aku memilih Rita sebagai kediamanku, sebagai tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari Bapak Ibu, tutup mata jasmanimu. Hari ini renungkan kebenaran Tuhan yang telah disampaikan. Kalau engkau setelah sekian lama tidak lagi mengalami the presence of God, ini waktunya engkau datang kepada Tuhan. Datang kepadanya, cari wajahnya, maka Tuhan akan berkenan ditemui olehmu. Uralabasyik aralabasan daralabasan. Kiralabasyik aralabasan. Iaralabasyik aidibidibida. Dia Allah yang omnipresent. Dia Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia Allah yang berdiri, Dia Tuhan yang berdiri di hadapanmu hari ini. Katakan apa yang mau kau katakan. Dari lubuk hatimu yang paling dalam, sampaikan sesuatu kepadanya hari ini. Persembahkan kekagumanmu, persembahkan ketulusanmu kepada Dia. Biar persembahanmu naik bagaikan dupa yang berbau harum. Bapa, kami berterima kasih buat kebenaran yang memerdekakan kami, yang mencelikkan mata rohani kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami datang dengan biasa-biasa saja. Tetapi mulai hari ini kami mau katakan, kami mau datang dengan kekaguman. Kami mau datang dengan ketulusan. Kami mau menyembah Tuhan yang hidup dengan ketulusan yang kami punya. Dengan cinta yang mendalam. Sehingga makin hari
Cintamu itu akan menarik kami tinggi. Cintamu akan membawa kami tinggi. Sehingga cintamu melingkupi kami. Tidak ada lagi yang kami butuhkan selain Engkau. Kami menikmati full of the presence of God. Kepenuhan dari hadirat Tuhan. Hadirat-Mu yang melindungi kami. Engkau menjadi perisai dan gunung batu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sampai di mana firman-Mu ini diperdengarkan. Sampai di mana firman-Mu ini disampaikan. Biar dia merombak setiap hati. Mengembalikan kepada posisinya yang sebenarnya. Karena setiap kami adalah penyembah. Yang menyembah Bapa bukan yang tidak kami kenal. Tetapi menyembah Bapa yang kami kenal. Yesus Kristus Tuhan namanya. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Saatnya kita akan ikuti Church Update, informasi selama sepekan, sambil Bapak Ibu mempersiapkan persembahan yang nantinya akan didoakan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan online atau non-tunai di gereja kita adalah selain upaya pelaksanaannya lebih praktis dan bersih, juga bertujuan mempermudah administrasi dan menghitung persembahan. Fasilitas persembahan online gereja kita berupa transfer bank, internet banking, dan mobile banking dengan nomor rekening berikut ini. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini sambil kita angkat satu pujian. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Bapa kami berterima kasih buat ibadah yang mengandung janji. Terima kasih Tuhan, kami mengalami Engkau Tuhan lewat puji-pujian. Kami mengalami Engkau lebih lagi lewat kebenaran firman-Mu. Aku percaya firman-Mu termeterai dalam hati kami. Sehingga akan lahir penyembahan-penyembahan yang bukan asal-asalan, yang bukan abal-abal. Tetapi penyembahan yang lahir dari kemurnian, dari kekaguman, yang menyukakan Engkau. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Biar Roh-Mu yang hidup terus menuntun kami, melatih kami Bapa, sehingga makin hari kami akan makin memahami, kami makin menjadi satu dengan Roh-Mu, sehingga kemuliaan-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat kemuliaan,
berkat kehadiran Tuhan, engkau menjadi bait-Nya, di mana Tuhan memilih untuk berdiam. Engkau mengalami kehadirannya, engkau mengalami hikmat-Nya, mengalami understanding-Nya, pewahyuannya, tuntunannya, firman-Nya menjadi daging, menguasai, mencengkram engkau kuat, sehingga Dia akan membawamu dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari anugerah kepada anugerah, dari kekuatan kepada kekuatan. Engkau tidak akan pernah dilemahkan, tetapi engkau akan berlari dan tidak akan pernah menjadi lelah. Engkau akan berjalan tidak pernah menjadi lesu, karena tangan Tuhan sendiri akan menuntun engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang. God bless you all.